akan menentukan bukan hanya perusahaan, tapi teman-teman juga. Pernah nggak sih seorang nolak perusahaan? Oh banyak juga teman-teman. Oh ini kayaknya nggak cocok nih, gitu kan. Perusahaan baik kan nolak kandidat ya banyak. Nah jadi ini adalah sarana untuk mengenal kedua belah pihak teman-teman. Nah ini yang menjadi titik poin ketika teman-teman menjelaskan CV teman-teman. CV-nya udah lolos nih. Langsung saja adalah interview, validasi kemampuan teman-teman. Nah yang perlu dipahami sebelum melakukan interview, nah kita lihat dulu nih siapa dan ekspektasi interview itu apa. Kira-kira aku harus jawab apa ya? Tapi yang sesuai dengan kebutuhan teman-teman gitu kan. Jadi jangan sampai teman-teman coba jelaskan terkait dengan diri kamu. Teman-teman jelasin dari SD sampai kuliah gitu kan. Nggak seperti itu juga ya. Hal-hal penting yang menjadi titik poin yang menarik bagi HR. Selanjutnya, perusahaan. Yang tujuh perusahaan apa dan posisinya apa? Yang yang terakhir adalah posisi. Nah, yang diincar apa dan tanggung jawabnya apa? Itu yang perlu teman-teman lihat dan siapkan. Jadi apa aja sih yang HR atau yang dilihat dari proses proses wawancara? Yang pertama adalah kompetensi teman-teman. Pasti teman-teman ditanya gitu kan. Coba kamu jelasin diri kamu. Nah, jelasin teman-teman gitu kan. HR bakal nanya hal-hal yang menjadi titik poin. Contohnya, misalkan teman-teman menjelaskan pengalaman magang atau kerja. Nah, bakal ditanya lagi terkait itu. Kayak ngapain aja, ngerjain apa, hasilnya apa. Ketika teman-teman berbohong, teman-teman akan ketahuan. Itu hal yang emang bisa menunjukkan kompetensi atau skill teman-teman. Atau enggak, teman-teman menuliskan skill di CV itu Microsoft Excel. Bakal ditanya nih, apa yang menunjukkan bahwa kamu tuh bisa atau memiliki skill ini? Pastinya, teman-teman ada jawabannya dong. Jawabannya adalah kalau misalnya nggak training, nggak sertifikasi, berarti teman-teman sudah melakukan ini di perusahaan sebelumnya atau di misalkan di perkuliahan dan sebagainya. Maka ini jadi titik poin teman-teman. Kompetensi teman-teman gimana? Bisa nggak ya kamu kerja di sini? Yang kedua karakter. Mau nggak mau karakter tuh perlu kita lihat. Nah biasanya karakter ini untuk perusahaan tahu karakter teman-teman bisa dengan psikotes, bisa juga dengan interview biasa atau kesan pertama kayaknya ini oke ya. Dengan interview pun bakal kelihatan karakternya kayak gimana. Minimal di komunikasi. Mungkin sebagai contoh, teman-teman pernah lihat MBTI ya. Nah ini juga bisa jadi gambaran teman-teman buat perusahaan. Oh kayaknya kamu cocok di sini. Atau enggak beberapa hal yang teman-teman lakukan tes gitu ya, kayak papi kostik dan sebagainya itu untuk nunjukin karakter teman-teman. Karakternya cocok nggak ya di perusahaan ini? Kenapa sih kalau nggak cocok kita memilih untuk tidak tidak over agar teman-teman tidak terbebani, kita juga tidak terbebani ya, jadi sama-sama enak. Yang selanjutnya apa? Attitude teman-teman. Mau nggak mau, attitude itu penting. Ada nggak sih yang pintar tapi nggak ada attitude? Ada teman-teman. Dan pada akhirnya ya udah tidak tidak di hire tidak di hire lagi. Ada sebuah obrolan dengan beberapa HR senior. Pernah gini, pilih yang memiliki attitude atau pilih yang mempunyai sorry, pilih yang memiliki attitude tapi skillnya masih minim atau pilih skillnya bagus tapi attitude-nya jelek. Mereka menjawab, attitude-nya bagus, skillnya masih minim. Kenapa? Skill bisa dilatih, tapi attitude susah. Bayangin aja, yang membentuk attitude ini adalah beberapa tahun atau beberapa puluh tahun sebelum teman-teman interview pada hari itu. Makanya akan sulit mengubah attitude dibanding dengan mengubah atau menambahkan skill dari karyawan. Makanya attitude penting ya teman-teman. Selanjutnya, pesan pertama, don't just by cover book gitu kan. Makanya boleh nggak sih kita ngejudge dari kesan pertama? Ya boleh-boleh aja. Dan FYI, kadang-kadang interviewer tuh bisa melihat
sampel perilaku teman-teman dari kesan pertama. Apakah dia rapi, dia serius, dia respect, ada integrated enggak? Minimal gini, ketika teman-teman datang interview, teman-teman telat enggak? Dari sana udah kelihatan, oh ini telat nih. Kemungkinan ada potensi di kemudian hari dia akan telat juga dalam bekerja. Nah, jika kesan pertama penting juga ya. Yang selanjutnya adalah komunikasi teman-teman. Nah, biasanya kalau misalnya komunikasinya nggak nyambung, akan susah teman-teman. Makanya penting untuk melihat komunikasinya tuh nyambung nggak sih? Oke nggak sih jawabannya? Karena kadang-kadang perusahaan itu hal yang buruk itu terjadi atau target itu tidak tercapai ketika adanya miskomunikasi. Soalnya pengalaman, ini tadi udah jelasin pengalaman mah ya gitu kan. Menjadi hal yang penting untuk apa? Untuk menunjukkan bahwa teman-teman tuh bisa melakukan ini dan punya kemampuan tersebut. Achievement. Teman-teman punya apa sih? Atau pernah mendapatkan apa sih? Ketika teman-teman mendapatkan achievement di dalam suatu kegiatan atau suatu perusahaan atau suatu program, artinya teman-teman punya kemampuan untuk mengejar target atau mengoptimalkan diri teman-teman. Tapi bukan berarti orang yang nggak punya achievement tidak mengoptimalkan diri ya gitu kan. Cuma emang agak berbeda sih. Nah, ketika teman-teman mau achievement, setidaknya, oh iya, teman-teman bakal ngejar target atau mencapai hal yang menjadi eh, terbaik lah gitu kan. Seperti itu. Nah, achievementnya apa? Improvement yang dilakukan ini bisa nih gitu kan. Apresiasi perusahaan, achievement di luar kantor, kuliah, atau pendidikan ini boleh dituliskan atau boleh dijelaskan. Saya pernah mengikuti lomba bisnis kreatif dan saya mendapatkan pendanaan sebesar berapa gitu. Itu kan sebuah achievement ya. Di sana bisa dilihat gitu kan seberapa effort dia untuk menjalankan project itu, seberapa eh apa itu motivasinya untuk mengerjakan itu dan bagaimana cara dia menyelesaikan masalah. Itu kan dari situ aja udah kelihatan dari achievement yang dia dapatkan. Nah, itu hal-hal yang dilihat dari HR. Ada pertanyaan dulu nggak dari teman-teman? Atau aman? Kalau aman boleh Nah, tulis Kak, aman ya. Aman ya? oh, Kak, Oh iya, silakan silakan. mau tanya, kalau Boleh, ikut boleh. eh, pelatihan nih, nah nanti kan Hmm, udah nyelesain berbagai eh, macam permasalahan, itu masuk hmm. achievement atau enggak?